Bahkan dikatakan Nabi itu kalau ibadah malam sujudnya sangat lama, sehingga Siti Aisyah pernah suatu hari radhiyallahu anha, beliau menanti Nabi itu dengan waktu yang sangat lama. Kenapa Nabi sujudnya lama, tidak berdiri? Sehingga beliau mengkhawatirkan jangan-jangan Rasulullah ini wafat dalam keadaan sujud. Ketika dipegang dadanya Nabi, ternyata masih ada detak jantungnya Nabi, saking lamanya sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini menganggap dirinya lebih mulia. Artinya saat dia mengatakan kalimat itu, dia adalah orang yang lebih mulia daripada Nabi. Dan ini orang adalah orang yang sangat jahat. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pulang orang tadi, tanpa dosa dia pulang. Malah Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling keras itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelahnya Sayyidina Umar. Kalau nggak ada Sayyidina Abu Bakar, nggak ada Sayyidina Umar, kita ini nggak Islam. Keras. Sayyidina Abu Bakar itu selalu marah. Pernah Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah, perang kata beliau. Sehingga mereka mengatakan, ya Abu Bakar, itu umat Islam. Bukankah Nabi Muhammad pernah mengatakan, jangan kau perangi orang-orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi hadis ini ada tambahan. Tambahannya illa bihaqqi, kecuali ada haknya. Apa haknya? Mereka tidak mengeluarkan zakat. Maka para sahabat yang lain, kalau begitu ayo kita perangi. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Keras, luar biasa, menjaga betul-betul. Kelihatan lembut, tetapi beliau keras dalam urusan hukum. Maka alhamdulillah kita selamat. Di antaranya karena perjuangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang tadi, karena dia sudah mengatakan dirinya lebih mulia daripada engkau. Kata Nabi, silahkan kalau kau bisa. Datanglah orang ini. Sayyidina Abu Bakar ke tempat orang ini. Beliau bawa pedang, gak tanggung-tanggung, mau dipenggal kepalanya. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu wajib dibunuh. Di antaranya orang-orang yang sombong di dalam menyombongkan dirinya melebihi daripada kekasih Allah, itu wajib dilenyapkan dan dihanguskan dari muka bumi. Silakan kata Nabi kalau kau sanggup. Kalau kau mampu silakan. Kalau Sayyidina Abu Bakar bawa pedang, pulang lagi. Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, bagaimana sudah kau bunuh? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana aku bisa membunuhnya ya Rasulullah? Aku datang ke rumah dia dalam keadaan sujud. Ketika pedang ini hendak melayangkan, dia lagi zikrullah, dia lagi menangis, dia lagi sholat, dia lagi ingat sama Allah. Mana mungkin pedang ini melayang kepada orang yang beribadah kepada Allah? Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Berdiri Sayyidina Umar. Kalau begitu ana ya Rasulullah. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Preman kelas kakap, terkenal, hebat. Waktu Nabi Muhammad berdakwah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dulu Nabi Muhammad itu berdakwahnya sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan, nggak ada yang namanya speaker seperti ini. Nabi Muhammad janjian dulu, nanti kumpul di mana? Di rumah fulan, pelan-pelan, nggak ada satu orang pun yang boleh tahu. Kumpul di situ, baru Nabi memberikan dakwah pencerahan kepada para sahabat. Sembunyi-sembunyi. Maka pada saat itu juga Nabi berdoa, ya Allah, aizzatul Islam bi Umarin. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Yang pertama Nabi yang minta siapa? Sayyidina Umar. Di antara doa Nabi Muhammad SAW yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat hidayah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar masuk ke majlis yang sembunyi-sembunyi, semua sahabat takut. Ya Rasulullah, dia panggil bukan ya Allah, waktu itu sebelum masuk Islam, ya Muhammad, aina Muhammad, kata Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam, sahabat yang lain sudah gemetar. Ini kalau urusan Sayyidina Umar repot ini. Ini jawara kelas kakap ini. Repot urusannya. Kata Sayyidina Hamzah, biarkan dia masuk. Kalau dia macam-macam, aku yang akan melawannya. Ternyata Sayyidina Umar masuk untuk apa? Untuk mengikrarkan syahadat, masuk dalam Islam. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang tadi bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir menggema. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, mulai hari ini tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan kita dakwah. Hebat Sayyidina Umar. Bahkan beliau ketika Nabi hijrah, beliau keluar bawa pedang. Beliau mengatakan, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang anaknya ingin menjadi yatim, ganggu saya. Untuk apa? Menjaga Nabi Muhammad SAW. Itulah Sayyidina Umar, hebat dalam urusan segala-galanya. Dia mengatakan, izinkan aku ya Rasulullah untuk memenggal kepala orang ini. Silakan, karena Nabi kalau mau sanggup. Datanglah Sayyidina Umar ke rumah orang itu. Kemudian
kembali lagi. Bagaimana kata Rasulullah? Bagaimana aku bisa membunuhnya ya Rasulullah? Aku masuk rumah dia lagi zikrullah, dia lagi ingat sama Allah, dia lagi sujud sama Allah, dia lagi sholat. Ternyata bukan hanya di masjid, di rumah dia juga sholat. Kalau orang zaman sekarang di masjid ibadahnya ahli, di rumahnya ahli Facebook. Betul nggak demikian? Betul nggak? Di masjid ahli qiraatul Quran, sampai rumah ahli WhatsApp. Itu kita. Ini orang di zaman Nabi, di masjid ibadah, di rumah juga ibadah. Kalau dalam segi zahiriyah, batin atau zahiriyah pandangan, formalitas yang kita lihat, ini orang tidak ada celah, tidak ada maksiat, hari-harinya ingat sama Allah. Tapi kenapa Nabi mengatakan ini adalah orang yang jahat? Karena dia bangga dengan amal ibadahnya, gak jauh beda dengan leluhurnya, yaitu iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa yang tidak kenal iblis? Iblis hamba Allah. Iblis hebat dalam urusan ibadah. Kita ini mau hitung-hitungan sama iblis, gak ada apa-apa. Iblis dipuji oleh malaikat. Malaikat yang muji, kata malaikat, tidak ada hamba Allah yang lebih hebat dalam urusan ibadah kecuali iblis. Dipuji oleh malaikat. Malaikat-malaikatnya lah kalau urusan ibadah. Padahal malaikat itu hamba Allah yang tidak punya nafsu, ibadah saja sama Allah pun mengakui hebatnya iblis. Kenapa? Memang Allah yang berikan. Ilmunya terlalu tinggi, paham segala-galanya. Bahkan iblis bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sampai saat ini belum ada alat secanggih apapun yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi iblis bisa aja menghidupkan orang yang sudah mati. Iblis bisa masuk ke dalam rongga mulut kita, kemudian masuk melewati saluran darah kita. Kemudian iblis bisa mempengaruhi kita, iblis bisa menggoda kita dan seterusnya. Ilmunya memang tinggi iblis. Dipuji oleh malaikat, min ahli ibadah, ibadahnya kelas kakap paling tinggi, paling mulia di saat itu. Rumahnya di sorga, tempatnya di sorga, kehidupannya di sorga, makan makanan sorga. Bahkan semua penduduk sorga itu hormat kepada iblis. Satu dia ahli ibadah, dua punya ilmu. Allah yang berikan. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Tapi kenapa Allah murka kepadanya? Kenapa? Satu saja kesalahannya, sombong, angkuh, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Perlu kita ketahui kenapa Allah Ta'ala perintahkan makhluk-makhluk hamba Allah di saat itu mereka untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan karena menyembah, tanda penghormatan. Kenapa? Karena di dalam jasad Nabi Adam ada nurnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami. Nabi Muhammad paling mulia, manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ketika itu semua orang menyaksikan, dilemparkan ke dalam api. Malaikat Jibril mengatakan, ya Ibrahim, kau tidak usah takut. Kenapa? Di dalam jasadmu ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Api yang tadinya panas jadi dingin. Kenapa? Hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini pelajaran untuk kita bersama. Ternyata di zaman Nabi ada orang ahli ibadah, di masjidnya ibadah, di rumahnya ibadah. Ternyata orang jahat. Kalau di zaman Nabi saja ada, apalagi di zaman sekarang. Betul tidak kira-kira? Betul tidak? Artinya bukan tugas kita memvonis orang itu baik atau orang itu jahat. Tugas kita adalah memvonis diri kita. Apakah kita ini orang baik atau orang jahat? Tidak usah ngurusin orang lain. Belajarlah berjuang semampunya. Alhamdulillah di sini ada masjid untuk dibugarkan atau dibaguskan atau dipercantik atau diperindah. Tugas kita apa? Gak usah ngurusin yang lain, urusan saja itu. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan cepat selesai masjid ini. Tujuannya bukan mau sombong-sombongan, tujuannya bukan untuk bangga-banggaan, tetapi supaya ketika mereka masuk ke dalam masjid ini, mereka merasa nyaman, merasa betah untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya bisa menjadikan kita makin hari makin baik dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kita doakan panitianya sabar, mudah-mudahan. Nah, udah berapa lama libur pengajian? Alasannya banyak alasannya ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ada alasan daripada tidak ya. Itu bahaya. Kalau nggak ada alasan kan repot juga.
Tapi tidak apa-apa, memang karena waktu kita memang agak sibuk juga, jadi kita kasih kesempatan untuk panitia untuk menyelesaikan masjid ini, dan kita berharap mudah-mudahan di tempat ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita terus berjuang untuk apa? Untuk diri kita supaya ya dijawab salam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhir zaman ini ada kelompok-kelompok manusia ya, yang masih meragukan tentang perayaan Maulid. Ya. Tapi kalau dia bikin acara ulang tahun di rumahnya boleh, pakai tiup lilin, ya. Pakai nyanyi-nyanyi lagi, panjang umurnya. Tapi dia anti Maulid, ya. Tapi dia boleh melakukan itu. Jadi kadang-kadang ini berbahaya yang seperti ini. Kalau mau melarang silahkan, tetapi jangan mengatakan bahwasanya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang tidak baik. Kita lihat dulu, artikan dulu apa perayaan Maulid. Kecuali di dalamnya ada ritual-ritual ngejekin orang misalnya, kemudian mengkultuskan Nabi dan lain sebagainya. Kalau kita bukan mengkultuskan, kita memuji Nabi. Karena memang yang pertama kali memuji adalah Allah. Allah sayang sama Nabi, Allah yang puji Nabi. Dan kita beruntung menjadi umatnya. Maka sewajibnya lah kita selalu memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Nabi Ulul Azmi itu Nabi yang paling mulia. Tetapi Nabi-Nabi tersebut Allah panggil dengan panggilan nama. Apakah Allah pernah memanggil Nabi dengan panggilan nama? Tidak. Ada juga dalam satu ayat di Al-Quran itu Muhammadur Rasulullah, ada tambahan. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasul. Gak pernah ya Muhammad, tidak pernah. Tapi kalau Nabi Musa, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Ismail. Tapi Nabi Muhammad, sayangnya Allah kepada Nabi, tidak pernah dengan panggilan nama, tapi panggilan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali ngajarin kita puji Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umatnya harus lebih-lebih memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memujinya? Perbanyak mengingat. Apa yang kita ingat? Perjalanan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini kita khawatir ada kejadian-kejadian yang menyakitkan hati, viral di Facebook, viral di YouTube. Nabi Muhammad mau disamakan dengan manusia. Ini berbahaya. Kita nggak usah sebut ya orangnya ya. Ini aib ngomongin orang nantinya. Tapi yang kita bahas di sini tidak bisa disamakan. Dengan Nabi Musa saja tidak bisa disamakan. Apalagi dengan manusia yang lain-lainnya. Yang katanya abad ke-20 punya peranan penting untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mau bisa disamakan dengan Nabi? Tidak, Nabi Muhammad. Orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, apalagi ini di bulan Maulid, di bulan hari lahirnya Nabi, seharusnya yang kita bahas bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW? Perjuangan apa yang sudah kita perjuangkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diceritakan oleh guru saya, dari guru saya dan seterusnya. Dan cerita ini disampaikan lagi oleh Profesor Dr. Abuya Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ayahanda beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Itu Sayyid Alawi pernah diundang peringatan Maulid Nabi di Palestina. Ini cerita tidak ada karang-karangan, dan ini bukan cerita bohong-bohongan, karena yang menceritakan seorang ulama besar. Siapa yang tidak kenal Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki? Beliau adalah seorang ulama ahli hadis, hafal hadis 5 juta beserta sanad. Kalau kita hafal hadis berapa? Berapa ya? Kita hafal hadis an-nawafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Siapa perawihnya? Menekete. Kalau beliau hadisnya itu dari beliau wa'an Amirul Mukminin wa'an waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musalsal hadisnya itu ada nama
namanya ada sanad, dan beliau hafal 5 juta beserta sanad. Ulama besar, nggak mungkin dia bohong. Kalau yang namanya sedekah jangan ditanya. Semua orang datang ke tempat dia, dapat kitab cetakan dari dia sendiri, dia ngarang kitab, kemudian dia cetak kitabnya, kemudian dibagi-bagikan kitab tersebut. Setiap orang yang ziarah kepada dia dapat kitab karangan dia, dapat duit lagi. Ulama yang luar biasa, segala macam. Sampai pernah ada satu muridnya itu nanya muridnya iseng nanya, tapi nanyanya ini kan nggak pakai adab nanyanya. Kenapa? Dia pernah lihat di catatan beliau itu, di catatan Abu Buya itu ada kertas lembaran. Ada lembaran kertas itu nggak kehitung nilainya 1 sampai berapa ratus orang. Itu ternyata nama-nama itu adalah nama-nama fuqara, nama-nama janda yang ditulis oleh beliau, dan setiap bulan, setiap minggu diberikan sedekah oleh beliau. Beliau sendiri yang tulis. Kirim. Sampai muridnya nanya. Muridnya kan tahu, gurunya kan hari-harinya ngajar, sholat, karang kitab. Terus ngasih duit ini dari mana ada duitnya? Bisa nanya, Abu ya bisa bagi-bagi duit itu dari mana sumbernya? Kurang ajar kan? Nanyanya kurang ajar itu namanya. Dia katakan turun dari langit katanya, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang orang yang dekat sama Allah itu dunia yang datang. Kalau kita yang ngejar dunia, kita kejar terus, nggak dapat. Yang ada stres terus ngurusin dunia, betul kan? Kejar ke sana, kejar ke sini, nggak dapat. Tapi kalau wali-wali Allah, mereka-mereka yang berjalan di jalan Allah, dunia yang dekat, sampai mereka itu kadang-kadang udah jangan lagi dekat itu. Pengen apa-apa datang dunia. Kenapa? Karena memang mereka sudah menjalankan daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau Said Alawi ini menceritakan ketika beliau berkunjung ke Palestina. Ini kita bahas tentang perayaan Maulid ya, supaya semuanya paham. Kata beliau, masuk ke dalam majelis tersebut, mereka itu baca rawih seperti kita kayak Sarafal Anam atau Atibah atau apa lagi, berjanji, Simtudura dan lain sebagainya. Ada satu keunikan kata Said Alawi. Ada satu orang itu dia perhatikan dari pertama mulai acara itu sampai mahalul qiyam, sampai doa penutup, dia orang berdiri, nggak duduk-duduk. Maka Said Alawi menghampiri orang ini, ditanya, wahai Tuhan, ya fulan, kenapa kau ini berdiri? Saya perhatikan dari pertama baca maulid berdiri. Kan biasanya kan kita kalau berdiri setelah mahalul qiyam, namanya juga mahalul qiyam, artinya berdiri, itu bahasa kita. Mahalul qiyam itu bahasa kita. Kemudian orang ini mengatakan, karena kau bertanya, ya aku jawab, ya itu Syekh, ya saya aku jawab. Aku adalah orang yang dulu katanya, aku adalah orang yang anti dengan perayaan Maulid. Kalau udah ada pembacaan Maulid, aku yang paling benci kepada itu. Sehingga pada suatu hari sengaja ingin mengejek orang-orang yang hadir. Dia masuk dalam majelis itu. Ketika dia duduk pas mahalul qiyam, semua orang berdiri menyambut, ya Nabi salam alaika, semua ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ketika semua orang berdiri, dia duduk dengan gaya sombongnya, dia duduk. Tapi setelah dia duduk, subhanallah, Allah kasih izin matanya bisa melihat. Apa yang dia lihat? Nabi Muhammad beserta para sahabat masuk ke dalam majelis tersebut. Rasulullah datang dan dia melihat. Ketika dia melihat Nabi, dia langsung menyambut. Apa kata Nabi? Duduk saja, kata Nabi. Kau nggak usah berdiri. Duduk saja, nggak usah berdiri. Sebab memang kau datang ke sini kan nggak mau menyambut aku, kata Nabi. Duduk aja. Lewat Nabi Muhammad. Sampai seterusnya kata dia, saya nggak bisa berdiri lagi. Pulang ke rumah, nggak bisa berdiri lagi. Berobat ke rumah sakit yang ada, semua rumah sakit gerah. Ini penyakit aneh. Akhirnya saya nazar. Wallah, kata dia, kalau aku sembuhkan penyakit ini, aku akan berjanji setiap ada perayaan Maulid Nabi, dari mulai baca Maulid sampai doa penutup, aku akan berdiri, kata orang itu. Dan alhamdulillah Allah sembuhkan aku. Kata Said Alawi, kalau begitu silakan teruskan nazar. Subhanallah. Ini orang ya dikasih cobaan dulu ya, dia benci tapi dapat hidayah, bisa melihat Nabi, tapi Nabi ibaratnya menyuruh dia apa? Ya, nggak cinta berarti Nabi dengan orang ini.
Makanya kita berusaha duduk dalam majelis maulid ini, buang dulu pakaian-pakaian dunia, buang dulu sifat-sifat sombong, buang dulu ilmu yang kita miliki. Rendahlah di dalam majelis ini supaya apa? Ketika Nabi datang, Nabi melihat kita dalam kondisi Nabi senang, Nabi ridho. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Gak enak Pak, Assalamualaikum gak dijawab, itu paling gak enak. Coba kita datang ke rumah orang, kita lihat dari kaca kan kelihatan ada orang. Assalamualaikum gak dijawab, kira-kira mana gak kita? Nah, jadi ini orangnya. Sampai kita ketok pintu lagi, Assalamualaikum. Kita lihat, kelihatan dari jendela. Dia lihat kita, tapi dia nggak jawab. Nyakitin hati ya kira-kira. Sampai kita ketok-ketok, Assalamualaikum, dia nggak jawab juga. Gak enak. Apalagi kalau kita ngucapin salam sama Nabi, Nabi nggak jawab, lebih nggak enak lagi. Alangkah ruginya kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka jangan sombong kita, ayo kita belajar bersama-sama merubah keadaan kita dengan perayaan Maulid ini. Tinggalkan angkuh, congkak, sombong dan lain sebagainya. Berusaha memperbaiki diri kita makin hari makin baik, makin bagus dalam kita mencontoh Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Teruslah kita berselawat. Ingat, nggak akan sia-sia. Barangkali dengan selawat yang kita baca, Nabi akan melirik kepada kita. Kalau dapat lirikan dari Nabi, alangkah bahagianya kita. Terakhir dalam tausiah ini diceritakan ada satu cerita di kota Aden. Kota Aden ini kota Hadramaut ya. Sebelum saya cerita tentang kota Aden, di Aden itu ada seorang wali. Bayangkan Pak, seorang wali Allah, wali tersebut ingin tinggal di kota Aden. Kemudian ketika wali ini masuk ke kota Aden, ditahan sama para wali. Ini cerita para wali dulu ya, cerita para wali. Kemudian setelah itu kata pimpinan dari para wali yang ada di situ, ini di alam wali. Dan tadkhul, jangan masuk ke sini, cari tempat lain. Di sini sudah tidak ketampung, walinya terlalu banyak di sini. Cari tempat lain. Beliau saat itu datang masih terlalu muda, masih bujangan. Kemudian dia bilang sama para wali, saya punya anak masih bujangan. Ya, ini wali masih bujang, tapi ngomongnya begini, nanti saya punya anak akan menjadi pimpinan wali yang ada di sini. Ini masih bujang ngomong kayak gitu di para wali, cerita para wali ini di kota Aden ya. Berapa lama kemudian wali punya anak, kemudian anaknya diutus, kau masuk kota Aden, pimpin para wali yang ada di sana. Luar biasa, masuk kota Aden disambut sama pimpinan para wali-wali Allah. Dan tadkhulina, jangan masuk sini terlalu banyak para wali Allah. Udah gak ketampung lagi, tidak. Aku diperintahkan oleh orang tua saya untuk masuk ke kota sini dan menjadi pimpinan para wali. Bayangkan itu udah main hebat-hebatan ini ya. Kalau kita kan main game ya, main game apa itu? Mobile Legends ya, dan lain sebagainya. Itu baru main game ya. Itu permainan para wali luar biasa. Apa yang kau punya? Jadi mereka bangga-banggaan dengan karomah. Beliau seorang wali mengatakan, ya sama subillaban walan Abdullah dahal ada. Apa artinya? Wahai langit, turunkan hujan susu. Anaknya Abdullah sekarang masuk ke kota Aden, langsung turun hujan susu. Ini gak main-main ini. Dan cerita ini bukan cerita bohong. Dan susunya itu masih ada bekas susu. Orang-orang di Aden kaget hujannya hujan susu. Susunya dari langit. Siapa yang main? Wali Allah di antara para wali-wali yang cinta kepada Allah. Allah berikan apa? Kesempatan untuk mereka menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau untuk para wali tidak aneh ya. Tapi kalau udah menurunkan susu ini aneh juga ya. Kalau di kita kan banyak wali songo, karomahnya seperti ini. Bahkan mungkin yang pernah kita lihat sebelum-sebelumnya ini kan banyak para wali-wali Allah itu punya karomah. Kita lihat lagi seperti di Pamijahan, ya kan? Kita masuk ke dalam gua itu diceritakan ini jalannya menuju Banten, ini jalan menuju ke Mekah. Kan kalau logika itu kan aneh, tetapi bagi mereka para wali-wali Allah itu tidak aneh. Mereka bisa mengecilkan bumi dalam hentakan sekali langkah, mereka sudah bisa sampai ke Mekah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka sudah cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka, sehingga hidup mereka penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terjadi di kota Aden. Ada seorang pedagang manisan. Hari-harinya jualan manisan. Tapi karena dia cinta sama Nabi, setiap dia mengucapin manisan itu sambil sholawatan. Halwa, kalau dalam bahasa Arab itu halwa. Halwa itu manisan. Halwa, sallu ala Nabi.
Jadi setiap dia jualan tuh, dia ngontrak satu tempat, dia jualan, dia sebutkan halwa, halwa, sallu ala nabi, halwa, halwa, sallu ala nabi. Misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak jual gorengan di depannya, gorengan, gorengan, sallu ala nabi, gitu. Misalnya seperti itulah contohnya. Yang punya kontrakan ini risih. Kenapa? Dia kadang-kadang ini orang sholawatannya nggak jelas nih di pinggir jalan kan ganggu. Benci banget. Nanti kalau habis masanya kontrakan aku usir kau, kata orang dibenci. Ternyata suatu saat Allah berikan rezeki. Orang yang punya kontrakan ini yang kaya ini Allah berikan rezeki untuk berangkat umrah. Sampai di kota Madinah dia berziarah ke makam Nabi, baru mau ucapin salam, ada suara halwa, halwa, sallu ala nabi. Suara ini kan bikin dia pusing. Ternyata setelah dia ziarah ke makam Nabi, ada suara itu. Masya Allah, nangis langsung orang itu. Ya Allah, aku banyak salah sama orang itu. Ternyata orang itu cinta sama Nabi sampai-sampai suara dia nyampe ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh main-main ya. Ternyata pedagang biasa, ternyata dia adalah orang yang hebat, dekat sama Nabi dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia pulang dari umroh, yang dia kejar adalah orang tadi, dipeluk sama dia nangis minta maaf, minta maaf, minta maaf. Akhirnya apa? Dia mendapatkan keselamatan dari ketika dia berziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas kita sekarang, kalau ngurusin orang lain, yang anti maulid silakan, yang senang maulid silakan. Sekarang saatnya kita membenahi diri kita. Ayo sama-sama kita berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Basahi lisan ini, khususnya di bulan ini dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barangkali dengan salawat ini kita dijawab salam oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan ya Allah, kami yang banyak dosa ini ya Allah, kami yang banyak salah ini ya Allah, kami yang saat ini hanya memaksakan bahwa kami seakan-akan adalah orang yang ahli ibadah, kami hanya menampilkan formalitas saja ya Allah. Maka kami yakin dengan keberkahan majelis ini ya Allah, tuntunlah kami juga di dalam hati ini menjadi orang-orang yang baik beribadah kepadamu ya Allah, mencontoh daripada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap ya Allah, kami yang sedikit amal ini, kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan lisan dibasah berzikir kepadamu ya Allah, meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana kekasihmu mengatakan ya Allah, Rasulullah pernah mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhir dakhalul jannah. Siapa orang yang ketika hendak wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalul jannah, maka jadikan itu kami ya Allah saat kami meninggal dunia lisan ini tidak berat untuk mengucapkan kalimat tersebut, dan kami berharap mudah-mudahan kami semuanya meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah, meninggal dunia meninggalkan keluarga-keluarga yang baik-baik, sehingga nanti di hari kiamat kami meminta kepadamu ya Allah dengan berkah majelis ini, nanti bangkitkan kami di hari kiamat satu barisan dengan orang-orang yang baik-baik di bawah pimpinan manusia yang paling terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil semuanya walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya buat diri saya, umumnya buat semua yang hadir insya. Sekali lagi saya minta doanya untuk supaya sehat walafiat. Terus terang saya belum istirahat nih dari tadi dikejar-kejar setoran nih kayaknya. Semalam saya di Cianjur, subuh tadi saya di Bekasi, semalam tadi saya di Bala Indah, pagi tadi saya di Bekasi. Ini baru datang tadi langsung ke Cigugur dan langsung ke sini juga. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ke busanya itu ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Tangerang, dari Tangerang ke Batam, dari Batam ke Singapura, dari Singapura balik lagi Bandung, satu hari istirahat, balik lagi ke Malaysia. Mohon doanya supaya sehat walafiat ya. Dengan doanya kalian, saya bukan robot, saya ini adalah manusia biasa yang pasti capek, tapi berkat doa yang diucapkan dengan ikhlas, sehingga mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sama kita. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali insya Allah. Ini saja akhir kalam. Sekali lagi saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada salah kata, karena kita adalah manusia yang terluput daripada salah dan dosa. Dan jika kata itu benar,
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.